Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha. Kita masuk ke pelajaran 20 bagian yang kedua atau bagian B, karena sebelumnya kita bagi pelajaran yang ke-20 ini menjadi dua bagian ya. Baik, buka di kitabnya di halaman 140. Jadi kita sudah sampai ke latihan yang keempat. Di latihan yang ketiga, sebelumnya kita diminta menjawab suatu pertanyaan atau beberapa pertanyaan dengan menggunakan musanna. Ya, di bagian pertanyaan yang ketiga ini, kita diminta menjawab musanna sebagai fa'il atau mubtada. Akhani, kitabani ini sebagai mubtada. Kemudian talibani, darsani, talibani, rajulani sebagai fa'ilnya. Sekarang kita akan ditanya lagi beberapa pertanyaan dan harus kita jawab menggunakan musanna, tapi musannanya sebagai maf'ul bih di sini. Nah, berarti kita gunakan talibaini, kitabaini dan seterusnya ya. Jadi menggunakan ya dan nun jawaban kita di sini sekarang. Baik, kita lihat di sini kam lughatan ta'rifu, berapa bahasa yang telah kamu kenal. Nah, kita coba lihat satu persatu. Kenapa harus kita menggunakan maf'ul bih? Karena ta'rifu ini mengandung pelaku dan kata kerja. Kalau sudah ada pelaku sama kata kerja, tinggal apa yang kita butuhkan? Tinggal objeknya atau korbannya. Itu yang kita cari di sini. Korbannya apa? Lughatan, ya, bahasa. Nah, berapa bahasa yang kamu ketahui, yang kamu kenal? Karena itu yang sebagai maf'ulnya di sini. Maka yang kita jadikan musanna tentu adalah benda yang ditanya. Apa yang ditanya di sini? Lughah. Baik, maka jawabannya bentar. Baik. Kam lughatan ta'rifu, di jawabannya sebutkan fi'il dan fa'ilnya dulu. A'rifu lughataini. Ya. Saya mengenal dua bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kita bisa dua bahasa ini. Baik. Jadi a'rifu fi'il dan fa'il, lughataini sebagai maf'ul, makanya dia gunakan ya dan nun. Baik, pertanyaan selanjutnya, kam suratan hafizti ya Maryamu, berapa surat yang telah engkau hafal wahai Maryam? Ya. Karena yang ditanya adalah Maryam, maka tentu hafizti, berarti jawabannya hafiztu. Saya menghafal. Ya. Karena yang ditanya adalah harus jawab pakai musanna, berarti dua surat jadi. Nah, suratan kita jadikan musanna menjadi surataini. Hafiztu surataini. Kam risalatan katabta ya Ahmadu, berapa surat yang telah engkau tulis wahai Ahmad? Katabtu risalataini. Jadi kalau tamar butoh ketemu dengan ya dan nun lagi atau huruf yang lain, pasti dia berubah menjadi ta maftuhah. Ini ta maftuhah namanya ya. Karena tamar butoh itu pasti di ujung kata. Ya. Pasti di ujung kata dia. Kalau tidak di ujung kata, berada di tengah kata, maka dia berubah menjadi ta maftuhah. Baik, kemudian nomor 4, kam hayyatan qatalta ya ammi, berapa ular yang telah engkau bunuh wahai pamanku? Jawabannya qataltu hayyataini. Hayyah artinya ular ya. Hayyataini, dua ekor ular. Kam daftaran ishtaraita ya akhi, berapa buku tulis yang telah engkau beli wahai saudaraku? Ishtaraitu daftaroini. Ya. Nah, sebagai objek ya, benda yang dibeli. Nggak boleh daftaroni di sini karena dia sebagai objek. Nomor 6, kam su'alan sa'alakal mudarrisu. Ya, berapa pertanyaan yang ditanyakan guru kepadamu? Sa'alani al-mudarrisu, guru bertanya kepada saya. Berapa pertanyaan? Nah, su'alaini, dua pertanyaan. Perhatikan cara nulisnya ya. Sa'alani al-mudarrisu, karena pertanyaannya sa'alaka, berarti diganti dengan
saya. Kenapa nggak sa'al tu? Nah, kalau tu itu sebagai pelaku, sedangkan di sini bukan dia pelakunya, dia sebagai orang yang ditanya di sini. Jadi sa'ala di sini ada ada dua objeknya, mi dan su'alain. Ini objek yang pertama, maf'ul bih yang pertama, ini maf'ul bih yang kedua. Sedangkan pelakunya al-mudarrisu, ya. Guru bertanya kepada saya dengan dua pertanyaan. Berarti objeknya di situ ada dua, saya dan dua pertanyaan. Gitu ya. Saya yang isim mufrad dan dan dua pertanyaan yang isim musanna. Kemudian nomor 7, kam ta'iratan ra'aita fil maqari, berapa pesawat yang kau lihat di bandara? Nah, jawabannya ra'aitu ta'irataini fil maqari. Bukan matori ya, kalau mator hujan ini. Kalau ini maqari. Maqari artinya bandara. Baik, kam min dilan ghasalti ghasalat ukhtuka, kam min dilan ghasalat ukhtuka. Ini ghasalat ya, bukan ghasalti. Berapa mindil, berapa sapu tangan yang dicuci oleh saudarimu? Maka kita katakan 2 mindil. Jawabannya apa? Ghasalat ukhti, karena pertanyaannya ukhtuka ya, maka jawabannya ukhti. Ghasalat ukhti min dilaini, 2 sapu tangan. Kam mushtan turidu, berapa sisir yang kamu inginkan? Karena pertanyaan yang turidu, maka jawabannya turidu. Uridu mushtaini, saya menginginkan dua sisir. Kam mikhaddatan ala saririka, ada berapa bantal di kasur ranjangmu? Ya. Maka kita katakan ala sariri, karena ala sariri pertanyaannya miqaddatani. Nah, kalau di sini ini mungkin salah soal ini ya. Ini berarti di sini dia marfu dan bukan miqaddataini. Karena kalau di sini dia sebagai mubtada ya. Ya. Jadi seharusnya kalau mengikuti polanya seharusnya miqaddataini, tapi nggak bisa miqaddataini karena di dalam pertanyaannya tidak ada kata kerja. Baik. Coba kita lihat jawaban-jawaban kita barusan. Lugatan menjadi lugataini, suratan jadi surataini, risalatan hayataini, daftaron daftaraini, sualaini, ta'irataini, mindilaini, mushtaini. Kali ini miqaddatan jadi miqaddatani, karena itu ada. Nah, jadi benda yang ditanyakan itu yang kita jadikan sebagai maf'ul bihnya. Ini semua maf'ul bih ya. Ini maf'ul bih ini. Ya. Yang habis itu surat ini saya menghafal 2 surat, berarti objek yang dihafal. Begitu seterusnya. Baik. Jadi cara bodohnya, cara bodoh kita namakan ya. Maksudnya enggak menghiraukan kaidah. Kalau ingin gampang mendeteksi dia sebagai objek apa tidak, maka lihat pertanyaannya mengandung kata kerja apa tidak. Ta'rifu, ada kata kerja. Hafizti, katabta, qatalta, ishtaraita, sa'ala, ya, ra'aita. Ini kan kata kerja semua. Ghasalat, ya, turid, ya. Ini kata kerja semua. Makanya jawabannya pasti sebagai objek, karena kata kerja membutuhkan pelakunya sudah ada di sini ya. Ra'aita, ta itu pelakunya, sa'alaka al-mudarisu pelakunya, ishtaraita, ta pelakunya, dan seterusnya ya. Nah, kalau di pertanyaannya sudah ada pelaku, sudah ada kata kerja, maka tinggal mencari objeknya, dan objeknya inilah yang kita kasih warna ini. Kecuali nomor 10 ini ya. Kalau nomor 10 dia tidak ada kata kerjanya, maka dia
sebagai mubtada di sini. Nah, khabarnya adalah ala sariri. Baik. Nah, itu bagian pertama ketika musanna sebagai apa? Sebagai fa'il atau sebagai mubtada. Bagian yang kedua ini yang barusan kita jawab itu ketika musanna sebagai maf'ul bih. Sekarang bagian yang ketiga yang terakhir ini musanna ketika sebagai isim majrur. Apa itu isim majrur? Isim yang kemasukan huruf jar setelahnya. Maka berarti pertanyaan-pertanyaannya sekarang mengandung huruf jar. Ya. Jawab pertanyaan berikut dengan menggunakan musanna. Baik, kita mulai satu persatu. Bikam riyalan ishtaraita hadhil majallata ya Aminah? Berapa rial engkau membeli majalah ini wahai Aminah? Maka yang objeknya di sini yang mana? Kata riyalan. Berarti ini yang kita rubah menjadi musanna. Kemudian dolar, kemudian rupiah, kemudian junai, kemudian luwah, ya, kemudian bab, ya, kemudian saidaliyah, kemudian sahifah, kemudian jami'ah. Ini semua yang kita jadikan sebagai musanna sekarang. Baik, kita mulai satu persatu. Ishtara itu fi'il dan fa'il, riyalan sebagai maf'ul. Kita tempatkan sekarang. Kita tinggal rubah maf'ulnya menjadi. Kita mulai dari fi'il dan fa'il. Selalu awali dengan fi'il dan fa'il. Ya. Ishtaraitu. Ini fi'il dan fa'il. Ya. Nah, kemudian hadhil majallata ini sebagai maf'ulnya. Lah, tadi katanya maf'ul ini. Ya, riyalan. Nah, riyal di sini sekarang sebagai maf'ul yang kedua. Ya. Atau dia sebagai isim majrur. Ya, karena kita lagi membahas musanna sebagai isim majrur. Karena pertanyaannya diawali dengan ba, bikam itu kan ba di awalnya itu. Maka jawabannya harus pakai bi juga. Nah, istaraitu hadhil majallata bi riyalaini. Jelas jawabannya ya. Jadi istaraitu fi'il fa'il, hadhil majallata maf'ul, bi riyalaini jar majrur. Karena musanna sebagai isim majrur yang kita inginkan sekarang. Ya, jelas ya. Jadi jawabannya harus runut seperti ini, fi'il fa'il, maf'ul, kemudian jar majrur. Ya. Qara'tu al-kitaba fil masjid. Saya baca buku di masjid. Saya membaca fi'il fa'il, buku, objek, dan di masjid isim majrur. Baik. Bikam dolaran ishtaraitum hadhil azrara ya ikhwan. Azrar itu artinya jam' ada zir. Zir itu artinya kancing baju sebenarnya. Kancing baju artinya zir itu. Akan tapi terkadang dia digunakan juga untuk keyboard. Ya. Nah, keyboard itu dinamakan juga zir atau azrar namanya. Keyboard laptop ya, atau komputer. Berapa dolar kalian membelinya? Maka mulai dari fi'il fa'il dulu. Ishtaraina. Nah, karena ishtaraitu maka jawabannya ishtaraina. Ishtaraina hadhil azrara. Boleh disingkat juga ishtarainaha. Boleh ya. Hadhil azrar kan muannas. Kita singkat saja menjadi hiya. Ishtarainaha. Ishtaraina hadhil azrara bi, ingat huruf jar karena pertanyaannya dengan huruf jar. Bi dolar, kita rubah menjadi musanna. Do la roini dengan dua dolar. Kenapa dolar ini? Ya karena kaidahnya tadi kan kalau sebagai isim majrur dia pakai ya dan nun. Enggak boleh bi dolaroni. Nomor 3, bikam rubiyatan ishtaraituna hadzal mushqa ya akhawati. Mulai dari fi'il fa'il istaraina. Karena pertanyaannya istaraitunna, antunna, banyak perempuan. Maka jawabannya kami telah membeli objeknya hadzal mushqa dengan berapa? Biru biya taini. Biru biya taini dengan 2 rupiah. Bikam rupiah. Berapa rupiah? Kami membeli di sini dengan harga 2
Rp2. Ya, Rp2.000 mungkin maksudnya ya. Baik. Nomor 4, bikam junaihan ishtaraiti hadhil mir'ata ya ummi. Berapa junaih engkau membeli mir'ah ini wahai ummi? Junaih itu mata uang ya. Nama mata uang ada rial, ada junaih juga. Kalau tidak salah junaih itu di Mesir kalau tidak salah, jangan lupa. Baik. Bikam junaihan ishtaraita hadhil mir'ata ya ummi. Al-mir'ah artinya cermin. Ya. Berapa engkau membeli cermin ini wahai ummi? Berapa junaih? Fi'lan fa'il dulu. Ishtaraitu. Nah, tanya ibunya. Ishtaraitu. Maf'ulnya mana? Hadhil mir'ata. Berapa harganya? 2 junaih. Berarti junaihan jadinya junaihaini. Masukkan huruf jar. Junai. Junaihaini. Junaihain. 2 junaih. Baik. Nomor 5, bikam lughatan katabtal unwana ala dharfi ya Ali. Dengan berapa bahasa engkau menulis alamat di atas amplop wahai Ali? Zarf artinya amplop ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu. Di sini konteks kalimatnya artinya amplop. Fi'lan fa'il dulu, katabtu. Nah, ditanya Ali, wahai Ali, berarti katabtu. Mana maf'ulnya? Al-unwana. Katabtul unwana. Nabi lughataini, dengan 2 bahasa. Nomor 6, min kam baban kharajat tullabu minal kulliyah. Dari berapa pintu para santri keluar dari kuliah, dari fakultas maksudnya, dari kampus. Mereka keluar dari 2 pintu, pintu laki-laki, pintu perempuan biasanya ya. Kita mulai dari fi'il dan fa'il dulu. Fi'ilnya mana? Kharaja. Fa'ilnya mana? At-tullabu. Maf'ulnya mana? Karena kharaja, maf'ulnya di sini berbentuk jar majrur. Ya, bentuknya jar majrur minal apaan ya? Kharaja enggak membutuhkan maf'ul ya. Jadi ada istilahnya fi'il muta'addid sama fi'il lazim. Muta'addid itu membutuhkan objek. Nah, lazim itu tidak membutuhkan. Nah, nanti insyaallah akan kita lihat fi'il apa saja yang membutuhkan objek sama yang tidak. Kita pembahasannya di nahwu nanti. Kalau di sini dia tidak membutuhkan kharaja. Kharajatul labu minal kulliyah. Kharajatul labu minal kulliyati. Kalau minal kulliyah ini bukan objek ya. Ya jar majrur pelengkap saja. Kharajatul labu minal kulliyati min babaini. Boleh juga minal babaini ya, boleh. Min babaini. Jadi huruf jarnya enggak harus bi seperti contoh-contoh di atas ya. Ya, karena pertanyaannya bi tadi. Makanya kita jawab dengan bi semua. Kalau di sini min, maka jawabnya dengan min juga. Baik, ini apa ya, kurang jelas mungkin suaranya karena lagi hujan juga di sini. Allahumma shalli ala ya. Baik, nomor 7, ila kam saidaliyatan dhahabata ya Hamid. Ke berapa apotek yang telah kamu pergi ke sana wahai Hamid? Nah, maka fi'lan fa'il dulu, dhahabatu ila. Nah, 2 saidaliyah, berarti saidaliyataini. Dhahabatu ila saidaliyataini. Saya pergi ke 2 apotek, 2 toko obat. Nomor 8, fi kam sahifatan qara'ta hadzal khabara. Nah, di berapa majalah, di berapa koran, surat kabar engkau membaca berita ini? Nah, kita katakan fi'il fa'il dulu. Qara'tu, maf'ulnya hadzal khabara. Nah, kemudian karena pertanyaannya fi, maka jawabannya fi juga. Fi sahifataini. Qara'tu hadzal khabara fi sahifataini. Nomor 9, bikam jami'atan darasta. Di berapa kampus engkau belajar? Nah, fi'lan fa'il dulu, darastu. Seharusnya maf'ul sekarang ya, tapi karena darasa itu nggak membutuhkan maf'ul, maka darastu. Langsung kita masukkan ke pertanyaannya, diawali dengan bi.
Berarti bi juga. Darastu bi jami'atun menjadi jami'ataini. Darastu bi jami'ataini. Nomor 10, kam jami'atan fi baladikum, berapa kampus di ini lupa kita warnai tadi ya. Kam jami'atan fi baladikum, ada berapa kampus di negerimu? Misalkan ada 2. Kita katakan, nah, karena di sini nggak ada fiil, nggak ada fa'il, berarti tetap fi baladi, fi baladina ya, karena pertanyaan kum. Fi baladina jami'atani. Nah, kenapa beda di sini? Jami'atani bukan jami'ataini. Kembali ke kaidah yang cara bodoh tadi ya, cara bodoh istilahnya. Karena dia di sini tidak ada kata kerja. Kalau contoh-contoh yang lain tadi ada semua kata kerjanya. Darastu, qara'tu, dhahabta dan seterusnya. Ada dia kata kerjanya. Kalau di sini nomor 10 tidak ada kata kerja, maka dia sebagai mubtada di sini. Jami'atani. Ingat, kalau sebagai mubtada atau sebagai fa'il jami'atani. Kalau dia sebagai maf'ul atau majrur jami'ataini. Gitu ya. Baik. Bikam rialin kilahuma sahih. Jadi ada 2 cara menurut saya di sini. Nah, ini perlu ini juga. Bahwasanya bikam rialan itu bukan tolok ukur pastinya. Boleh juga kita mengatakan bikam rialin. Ya, bikam rialan benar, bikam rialin juga benar, kilahuma sahih, kedua-duanya benar. Baik. Jadi bikam rialan dengan bikam rialin kilahuma sahihun. Ya, perlu diperhatikan di sini bahwasanya kata bikam rialan, berapa rial harganya, bikam rialin itu walaupun dibaca fathah atau kasroh maknanya sama-sama benar. Ya. Jadi kalau pakai bikam ya, tapi kalau pakai kam maka tetap ya. Kam itu harus fathah setelahnya. Kam jami'atan, kam sahifatan. Itu kalau pakai kam saja. Tapi kalau ada ba di depannya, maka boleh 2 cara ini. Bikam rialan atau bikam rialin. Kilahuma sahih. Baik. Kita lanjut artian yang ke-6. Sanna al-kalimat allati akhad. Sanni ya. Musannakan ya. Kalau annis itu muannaskan. Kalau sanni itu musannakan. Musannakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang digaris bawahi. Fi baitina sallajatun. Di rumah kami ada sebuah kulkas. Kalau kita ingin mengatakan di rumah kami ada 2 kulkas, bagaimana? Kita lihat dulu sallaja di sini posisinya sebagai apa. Sebelumnya ada fiil apa tidak? Tidak ada fiil. Ya, tidak ada fiil, tidak ada fa'il, tidak ada apa-apa di sini. Hanya ada huruf jar dan isim majrur. Berarti dia di sini sebagai mubtada. Mubtada ada di belakang, yang sudah kita jelaskan tadi ya. Mubtada itu terkadang boleh dikebelakangkan seperti ini. Asal kalimatnya adalah as-sallajatu fi baitina gitu. Jadi kalau khabarnya berbentuk jar majrur seperti ini, fi baitina, maka mubtadanya boleh ditaruh di belakang. Ya, fil fasli thalibun. Begitu selanjutnya. Berarti sallajatun di sini sebagai mubtada, dan mubtada itu marfu. Ya, sudah kita jelaskan tadi di atasnya bahwasanya mubtada itu marfu. Jadi musanna kalau dia dalam keadaan marfu, marfunya dengan alif. Berarti di sini sallajatani. Nah, jadinya fi baitina sallajatani. Nah, kenapa sallajata ini? Ya, karena dia di sini sebagai mubtada dan mubtada itu marfu. Ya, dan musanna itu marfunya dengan alif bukan dengan ya. Nah, ya, musanna marfunya dengan alif bukan dengan ya. Kemudian nomor 2, dakhalat dukana al-barihata lissun. Dakhala masuk ke toko al-barihah semalam atau tadi malam, lissun seorang pencuri. Jadi fa'ilnya ada di belakang ya. Seharusnya dakhala lissu ad-dukana al-barihata. Tapi boleh fa'il itu terkadang dipisah. Itu kondisinya sedikit, tapi hukum asalnya fa'il itu datang setelah fi'il. Baik. Jadi masuk ke toko semalam seorang pencuri. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan 2 orang pencuri yang masuk? Nah, berarti di sini kita lihat di sini sebagai apa?
sebagai fa'il dari kata dakhala, pelaku. Dari kata siapa yang masuk? Lisun. Berarti lisun fa'il. Cara mendeteksi fa'il itu kita ajukan pertanyaan, siapa yang, ya, lihat kata kerjanya, kemudian dakhala, siapa yang masuk, siapa yang dakhala. Nah, jawabannya apa? Itulah fa'ilnya. Siapa yang masuk? Lisun. Nah, berarti lisun di sini sebagai fa'il. Baik, fa'il itu marfu sebagaimana mubtada juga marfu. Maka marfunya dengan alif. Kalau kita jadikan musanna, maka musanna itu marfu dengan alif. Berarti lisani. Ya, dakhala dukanal barihata lisani, 2 orang pencuri. Jadi kalau kita lihat kata-kata nanti berakhiran alif dan nun, jangan cari di kamus lam, sod, alif, nun, ya nggak ketemu karena asal katanya adalah lisun. Ya, jadi jangan terkecoh nanti kalau ada suatu kata berakhir dan nun, cari kata dasarnya, buang alif dan nunnya, karena bisa jadi alif dan nun itu adalah tambahan dalam musanna, gitu ya. Baik. Nomor 3, ra'aitu fi maktabil baridi barqiyatan laka. Saya melihat di kantor pos sebuah barqiyah, sebuah telegram, sebuah paket laka untukmu. Berarti barqiyatan fathah di sini dia sebagai apa? Maf'ulun bihi, dan maf'ulun bihi itu mansub. Berarti musannanya harus dalam keadaan mansub. Dan musanna mansubnya dengan apa? Dengan ya. Berarti barqiyataini. Itu fi maktabil baridi barqiyataini. Nah, begini jawabannya. Ya, barqiyataini. Kenapa bukan barqiyatani? Ya, karena dia di sini sebagai maf'ulun bih, dan kaidahnya mengatakan musanna kalau dia mansub, maka dia harus mansub dengan ya. Gitu ya. Ingat, musanna itu mansub dan majrur dengan ya, kemudian marfu dengan alif. Jadi hanya ketika marfu saja dia alif. Nah, sekarang pertanyaannya kapan dia marfu? Nah, itu sudah kita ambil 2. Kapan dia marfu? Yaitu ketika dia sebagai fa'il atau sebagai mubtada. Jelas ya? Atau gampangnya, kapan dia marfu? Ya ketika dia tidak mansub atau majrur. Kapan mansub? Ya ketika sebagai objek. Nah, kapan majrur? Ketika ada huruf jar. Berarti kalau nggak ada huruf jar dan bukan sebagai objek, maka dia adalah marfu. Karena hukum asal kata benda itu marfu. Baik, sa'ashtari mitron min hadzal kumash atau kimash. Saya akan membeli 1 meter dari kain ini. Bagaimana kalau membeli 2 meter? Nah, sekarang mitron ini kita lihat dulu maf'ul, mubtada atau fa'il. Nah, ternyata dia maf'ul di sini karena saya membeli 1 meter. Saya pelaku membeli pekerjaannya, kemudian 1 meter adalah maf'ul bihnya. Maka disebut sebagai maf'ul bih, dan maf'ul bih itu dalam bahasa Arab dia mansub. Berarti mansubnya dengan ya, jadinya mitroini. Sa'ashtari mitroini. Ya, enggak boleh mitroni. Ya, sa'ashtari mitroini. Baik, nomor 5, zabaha abi dajajatan. Zabaha fi'il, abi fa'il, dajajatan maf'ulun bih. Ya, abi atau bapak saya menyembelih seekor ayam. Bagaimana kalau disembelih 2 ekor ayam? Nah, maka dajajatani atau dajajataini. Nah, jawabannya adalah dajajataini. Nah, kenapa kok pakai ya dajajataini? Karena dia sebagai maf'ul. Dari mana kita tahu dia sebagai maf'ul? Pertama dari harokatnya. Nah, nggak mungkin fa'il itu harokatnya fathah seperti ini. Yang kedua karena posisinya, ya, zabaha fi'il, abi fa'il, dajaja berarti maf'ul, gitu ya. Baik. Nomor 6, asyrabu kuban minal labani kulla yaum. Aku minum kuban 1 gelas. Bagaimana kalau yang diminum 2 gelas? Berarti sebagai maf'ul bih juga di sini ya. Berarti kubaini. Ashtari kubaini, 2 gelas susu setiap hari. Nomor 7, indi riyalun. Indi bentuknya apa? Zorof. Ya. Kemudian ada mudhofun ilaihnya. Zorof sebagai mudhof, ya di sini mudhofun ilaih. Berarti bukan fiil ya. Nah, kemudian riyalun, saya punya 1 rial.
Ini sama dengan nomor 1 tadi. Berarti dia di sini sebagai mubtada. Kenapa? Ya karena indi bukan kata kerja. Kalau dia kata kerja ada kemungkinan fa'il atau maf'ul. Ya. Kalau ada kata kerja di sini ya, indi ini kita ganti dengan kata kerja, maka riyal ada 2 kemungkinan, fa'il atau maf'ul. Baru kita deteksi satu persatu nantinya. Tapi di sini bukan kata kerja, maka berarti dia bukan fa'il, bukan juga maf'ul. Kalau bukan fa'il, bukan maf'ul, berarti dia mubtada di sini. Ya, mubtada yang dibelakangkan, pengecualian ya. Nah, berarti indi riyalun artinya saya punya 1 riyal. Bagaimana kalau ingin mengatakan 2 riyal? Maka kita katakan dengan marfu, yaitu riyalani, 2 riyal. Ini lam kalau ketemu begini dia jadinya. Jadi kalau lam saja begini, tambahkan alif, nah jadinya begini. Jadi la seperti ini terdiri dari 2 huruf, ya, lam sama alif, gitu ya. Baik, tulisannya seperti itu. Nomor 8, uridu riyalan, saya ingin 1 riyal. Nah, kalau ini bedanya nomor 7. Nomor 7 tadi indi itu bukan kata kerja. Kalau uridu kata kerja. Nah, berarti riyalan ada 2 kemungkinan, maf'ul atau fa'il. Sekarang kita lihat harokatnya, riyalan fathah. Nah, kalau fa'il nggak mungkin fathah, karena fa'il itu selalu dengan dhamma. Ya, kalau di sini mufrad. Nah, berarti dia di sini sebagai maf'ul. Nah, cara yang kedua mendeteksi kalau kita nggak tahu harokatnya, lihat uridu. Uridu tasrifnya seperti apa? Nah, di sini tasrif berperan di sini. Uridu itu adalah fi'il mudhari domir ana uridu. Ya, ana fa'ilnya, ya, uridu fi'ilnya, berarti riyalan maf'ulnya. Gitu cara mendeteksinya ya. Banyak latihan nanti belajar di murojaah sering bagian yang ini, karena ini mungkin agak rumit sedikit. Baik, uridu riyalan berarti dia sebagai maf'ul, dan maf'ul itu mansub, dan mansub itu kalau musanna dengan ya, berarti riyalaini. Uridu riyalaini. Kalau tadi riyalani, nah, berubah-ubah dia ya, walaupun sama-sama musanna. Baik. Nomor 9, ishtaraitu hadzal zirra bi riyalin. Saya membeli kancing ini dengan harga 1 riyal. Bagaimana kalau harga 2 riyal? Nah, sama-sama riyal ini ya. Nomor 7, nomor 8 sama nomor 9 ini sama-sama riyal. Tapi riyal yang pertama dia pakai alif. Kenapa? Karena dia mubtada. Riyal yang kedua nomor 8 itu dia dengan ya karena dia sebagai maf'ulun bi. Dan nomor 9 ini bukan fa'il, bukan juga maf'ul, tapi ada huruf jar, majrur berarti namanya. Jadi ini namanya isim majrur. Isim yang kemasukan huruf jar namanya isim majrur. Berarti biriyalin, ya, kaidahnya sudah kita pelajari tadi di atas, bahwasanya kalau musanna majrurnya dengan ya, berarti biriyalaini. Gitu ya. Baik. Nomor 10, a'rifu lughatan. Berarti lughatan di sini jelas sebagai maf'ul. Nah, kalau maf'ul kan mansub dengan ya kalau musanna. Berarti lughataini. A'rifu lughataini. Baik, nomor 11, fi baladina lughatun wahidatun. Di negeri kami hanya 1 bahasa. Bagaimana kalau 2 bahasa? Maka kita katakan fi baladina lughatani. Kenapa enggak lughataini? Ya, karena enggak ada fi'il sebelumnya. Fi baladina bukan fi'il. Berarti lughatani. Kemudian wahidahnya harus dihapus. Ya, wahidahnya harus dihapus di sini karena wahidah kan kata sifat dari lugha. Lughatun wahidatun. Wahidatun kata sifat. Wahidatun artinya 1. Lughatani artinya 2, kan enggak mungkin. Berarti harus sama. Lughatani, ya, isnatani. Ya, isnatani. Kenapa enggak isnani? Karena isnani buat mudzakkar ya. Isnatani buat muannas. Berarti menyesuaikan. Lughah muannas. Ingat, kalau kata sifat dengan yang disifati itu harus sama. Sama-sama mudzakkar muannas, di sini sama-sama muannas. Kemudian harus sama-sama musanna. Nah, kalau lughatani musanna maka dia juga harus musanna. Kalau dia marfu sama-sama marfu, kalau dia majrur sama-sama majrur, gitu seterusnya. Fi baladina lughatani isnatani. Boleh nggak pakai kata isnatani? Boleh. Jadi kita katakan fi baladina lughatani, itu sudah cukup. Tapi kalau mau ditambahkan kata sifat lagi,
Yang namanya kata sifat itu kan hanya untuk memperjelas saja, untuk menambah kejelasan kalimat. Jadi kalau mau ditambahkan kata ini juga tidak masalah. Nah, baik. Nomor 12, hadzal qalamu bidularin. Pulpen ini dengan $1, maksudnya harganya ya. Bi di sini menunjukkan harga. Jadi bi itu nggak selalu diartikan dengan ya. Maksudnya dibeli dengan harga $1. Jadi kalau $2 kita katakan bidulaini ya. Baik. Nomor 13, katabtu risalatan ila abi. Katabtu risalatan, satu surat. Bagaimana kalau dua surat? Berarti risalataini. Kenapa risalataini bukan risalatani? Karena dia sebagai maf'ul. Maf'ul itu mansub, dan kalau mutsanna mansubnya dengan ya, bukan dengan alif. Dari mana kita tahu dia maf'ul? Ya karena kata betul itu fi'il dan fa'il. Kalau fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, berarti yang belum ada apa? Maf'ulnya. Sudah selesai. Gitu ya. Baik, nomor 14. Yakfi nil'an junaihun. Mencukupi bagiku sekarang 1 junaih. Junaih itu mata uang ya. Kalau kayak kita apa namanya 1.000, 2.000 gitu ya, 1 junaih. Cukup bagi saya sekarang 1 junaih. Jadi kalau kita mengatakan 2 junaih, maka kita katakan junaihani. Kenapa enggak junaihaini? Ya karena dia sebagai fa'il dari kata yakfini. Yakfi itu kata kerja. Ya. Yakfi itu kata kerja. Nah, ini kata kerjanya yakfi. Nah, yang namanya kata kerja membutuhkan fa'il. Nah, inilah fa'ilnya, junai. Ya. Kemudian ni-nya sebagai apa? Ni-nya sebagai maf'ul. Ya, mencukupi bagi saya 1 junai, gitu ya. Mencukupi kata kerja, junai fa'ilnya, kemudian ni maf'ulnya. Yakfini junaihun. Baik. Jelas ya? Baik. Kemudian nomor 7, ij'al kullan minal kalimatil atiyah fi jumlatin. Kitabani, kitabaini, talibaini, talibani. Buat kalimat ini dalam kalimat sempurna. Masukkan ke dalam kalimat sempurna yang harus mengandung 4 kata ini. Saya pilih coba nomor 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Baik. Jadi nggak boleh dirubah-rubah ya, tetap kitabani. Kita pakai nomor 1. Ya, nomor 1 kitabani. Kan kita katakan fi hakibati kitabani. Ya, ingat kalau kitabani berarti dia sebagai fa'il atau sebagai mubtada. Di sini yang pakai yang sebagai mubtada saja. Baik, nomor 2 kitabaini. Nah, misalkan kita katakan ishtaraitu kitabaini. Ya, silakan dicoba-coba bikin nanti ya. Kalau belum bisa menempatkan 4 kata ini berarti perlu merojah lagi ya. Bagaimana penggunaan kitabani sama kitabaini ya, kalau belum bisa mengerjakan 4 latihan ini. Ya. Nah, jadi dicoba-coba kerjakan nanti. Kalau masih ada kekeliruan, masih bingung, berarti harus merojah lagi penjelasan yang tadinya. Baik. Kemudian talibaini. Nah, maka talibaini itu kita masukkan huruf jar atau kita jadikan dia sebagai maf'ulun bi. Kita coba masukkan huruf jar. Kita cari fiil yang harus pakai huruf jar, yaitu kata marro. Marro yamurru. Kalau ana menjadi marortu. Ya. Marortu bi talibaini. Kenapa enggak zahaba? Ya, karena marro itu harus pakai bi dia. Nah, biasanya itu kita gunakan contoh kalau isim majrur kita gunakan kata marro. Ya. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Nah, itu biasanya contoh yang dibuat dalam kitab-kitab ya. Marartu bi talibaini. Baik, nomor 4 talibani. Ya, talibani. Tempatkan dia sebagai fa'il atau sebagai mubtada, karena talibani marfu. Dan marfu itu fa'il atau mubtada. Nah, maka caranya misalkan kita mau gampang saja. Ya, kita katakan saja hadzani talibani. Selesai.
Hadzani talibani. Benar kalimatnya. Di sini sebagai apa dia? Sebagai khobar. Ya, karena kita katakan fa'il sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau sebagai khobar juga. Ya. Atau kita jadikan sebagai fa'il. Misalkan kita katakan ja'a at-talibani, zahaba at-talibani ilal masjid misalkan. Jelas ya? Misalkan dibuat-buat, nanti ini hanya sekedar contoh saja. Taib. Nomor 8, ta'ammal al-amsilata al-atiyata li ahaduhuma wal akhar. Ahaduhuma ya, bukan ahaduhima. Ahaduhu. Ya. Baik. Perhatikan contoh-contoh yang mengandung kata ahaduhuma. Ahaduhuma artinya salah satu. Nah, ahad artinya satu, huma artinya dua. Berarti maksudnya salah satu dari keduanya. Kita punya dua benda. Ya, salah satu dari kedua benda itu. Misalkan ada dua buah buku, satu warna merah, satu warna kuning. Kita mau yang warna merah, nah, berarti uridu ahadahuma. Saya mau salah satu dari kedua buku itu. Nah, itu arti ahaduhuma. Al-akhar itu yang lain, yang maknanya sama dengan ahaduhuma. Hanya saja dia mungkin lebih luas atau patuh, nggak harus dua benda. Kalau ahaduhuma hanya boleh di dua benda ya. Nah, kita punya dua benda, saya mau salah satunya, berarti ada dua bendanya totalnya. Wal akhar, kalau al-akhar artinya lain, yang lainnya. Misalkan kita ke warung makan, ditawari makan ini, kita katakan al-akhar, yang lain, didatangkan makanan yang lain. Nggak mau lagi yang itu, kita katakan al-akhar, datang lagi yang lain, gitu seterusnya. Ya, baik. Perhatikan contohnya, li akhawani, saya punya dua saudara lagi. Ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Salah satu dari kedua saudara laki-laki saya itu adalah seorang dokter. Ya, salah satunya adalah dokter. Salah satunya lagi yang lain itu muhandis. Berarti ada berapa totalnya sini? Ada dua. Yang satu tabib, yang satu muhandis. Ini contoh penggunaan kata ahaduhuma dan kata al-akhar. Biasanya ahaduhuma dan akhar itu yang bergandengan seperti ini dalam satu kalimat. Ya. Baik. Lihadhil hafilati babani. Bis ini punya dua pintu. Ahaduhuma liddukhul. Pintu salah satu dari kedua pintu itu untuk masuk. Wal akhar berarti yang satu lagi maksudnya ya. Yang satu lagi untuk keluar. Nah, bisnya ada dua pintu. Satunya untuk keluar, satu untuk masuk. Nomor 3, indi qalamani. Saya punya dua pulpen. Salah satu dari kedua pulpen itu warnanya azraq, warna biru. Wal akhar ahmar. Yang satunya lagi warna ahmar, warna merah. Baik. Dan nomor 4, indi mu'jamani. Saya punya dua kamus. Ahaduhuma ingliziyun wal akharu faransiyun. Saya punya dua kamus. Satunya kamus bahasa Inggris. Yang lainnya atau yang satu lagi kamus bahasa Prancis. Nah, nomor 5, lana baitani. Kami punya dua rumah. Ahaduhuma fil Madinah wal akharu fil qaryah. Ya. Salah satu dari kedua rumah yang kami punya itu adanya di Madinah, di pusat kota. Dan satu lagi adanya di pedesaan. Baik. Nomor 6, ishtaraitu qamisaini. Saya membeli dua baju. Ahaduhuma li. Ya. Salah satu dari kedua baju itu untuk saya. Beli untuk dirinya sendiri maksudnya. Wal akhar li akhis sagiri. Dan baju yang lainnya untuk saudara atau adik saya, adik laki-laki saya. Jadi dia beli dua baju, satu untuk dirinya, satu untuk adiknya. Baik, itu penggunaan kata ahad dan ahaduhuma dan kata akhar. Itu untuk mudzakkar semua. Kalau kita perhatikan tadi, contoh-contoh yang tadi itu mudzakkar semua. Ya, benda yang musannanya ya. Kalau hafilah bukan itu. Ya, musannanya kita lihat. Ya, contohnya tadi babani, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Qalamani, mudzakkar. Mu'jamani, mudzakkar. Baitani, mudzakkar. Qamisaini juga mudzakkar. Itu kalau bendanya mudzakkar. Ya. Tadi akhawani juga mudzakkar. Itu bendanya semua mudzakkar. Sekarang bagaimana kalau bendanya, dua benda tersebut adalah benda yang muannas? Maka kita gunakan ihdahuma. Perhatikan ya, ahad menjadi ihda. Ya, ahad
untuk muzakkar, ihda untuk muannas. Ya, jadi ihda itu penulisannya begini asalnya. Ihda ya. Tapi karena ada dhamir setelahnya, maka alif ini nggak boleh. Ya, alif bengkok ini harus berada di akhir dia. Maka dia sekarang berubah menjadi alif di sini. Alif yang tegak. Ihda huma. Ini asal katanya ya. Ihda kalau dia berdiri sendiri begini, tapi kalau sama dhamir huma jadinya ihda huma seperti ini. Kemudian al-akhar itu untuk muzakkar, al-ukhra untuk muannas. Gitu ya. Jadi ahadu huma ya untuk muzakkar. Kemudian kalau muannas ihda huma. Gitu ya. Kemudian akhar itu untuk muzakkar, kemudian ukhra untuk muannas. Itu ya, artinya sama saja ya. Perubahan. Baik, nomor 1 lihat. Li ukhtani, saya punya 2 saudari. Ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Salah satunya sebagai guru, yang satunya sebagai perawat. Nah, berarti di sini gunakan ihda karena ukhtani muannas ya. Kemudian indi sayyarotani, muannas atau mudzakkar sayyarotani? Muannas sekaligus musanna ya. Kalau musannanya nggak perlu kita perhatikan saja mudzakkar dan muannas. Ihdahuma hamra'u, salah satu dari keduanya warna merah, wal ukhra baydo, yang lain warna putih. Nomor 3, fi qaryatina madrasatani, di kampung kami ada 2 sekolah. Idahuma mutawassithah, satunya MTS, satunya lagi sanawiyah. Baik. MTS sama-sama sanawiyah sama kalau di Indonesia ya. Nah, SMP sama SMA lah kalau di Arab sana. Baik. Nomor 4, katabtul yauma risalatain, saya menulis pada hari ini 2 surat. Ihdahuma li abi, nah, satunya untuk bapak saya, wal ukhra li sadiqi. Nomor 5, ja'at mudarrisatani jadidatani ihdahuma lis-sirah wal akhar lit-tafsir. Ya. Salah satunya ngajar sirah itu sejarah ya, sejarah Nabi. Sirah nabawiyah atau sejarah Nabi. Ya, beda dengan tarikh ya. Kalau tarikh sejarah secara umum. Kalau sirah itu hanya fokus di satu tokoh saja dari lahir sampai wafatnya. Contohnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, jadi kata-kata yang kita lihat di contoh ini semuanya tadi berbentuk muannas. Ukhtani, sayyarotani, madrasatani, risalataini, ya. Jadi mudarrisataini, kalau jadi datanya sifahnya ya. Baik. Jadi musanna ini kan bentuknya muannas, makanya kita gunakan ihda dan ukhra. Jelas ya? Mudzakkar ahad muannas ihda. Dan di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ini contoh penggunaan dari kata ahadun dan ihda, jangan sampai ketukar lagi ya. Akharu dan ukhra. Baik. Latihan yang ke-10, ta'ammal al-amthilah al-atiyah. Hadzal qalamu dzul launaini mufidun jiddan. Baik. Perhatikan kata zu al-launaini. Zu artinya memiliki, al-launain 2 warna, musanna dari kata laun. Nah, kenapa pakai launaini bukan launani di sini? Karena dia sebagai majrur. Kok bisa majrur? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, walaupun nggak ada huruf jar bisa juga majrur ya. Nah, selalu huruf majrur itu dengan huruf jar. Majrur itu bisa juga ketika sebagai mudhofun ilaih. Contohnya di sini sebagai mudhofun ilaih. Mana mudhofnya? Zu ini ya. Zu al-launain, zu sebagai mudhaf, al-launaini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu majrur. Di sini majrurnya dengan iya karena dia kesana.
Baik. Nomor 2, ayyu qamisin ghasalti ya ummi ghasaltul qamisa dzal jaibaini. Baju yang mana yang kau telah cuci wahai ibu? Ghasaltul qamis dzal jaibaini. Saya mencuci qamis, baju yang ya, memiliki al jaibain. Perhatikan dikata zal jaibain, memiliki dua jaib. Jaib artinya saku, ya. Jaib artinya saku. Saya cuci baju yang ada dua sakunya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada perubahan, ya. Perubahan apa? Kata zu menjadi za. Zu itu bisa berubah menjadi za. Ya, kapan? Kalau dia tidak ada fiil sebelumnya, maka dia tetap zu. Kalau ada fiil sebelumnya, maka ada dua kemungkinan dia. Ya. Baik, nanti insya Allah akan kita lihat contoh-contoh yang lain. Kita baca dulu, ya. Nomor 3, al-mudir fitil kalgurfati zatin nafizatain al-maftuhatain. Nah, di sini mudir di gurfah yang memiliki dua jendela yang terbuka. Ya, jadi mudir itu berada di kamar yang itu, kamar ruangan yang memiliki dua jendela yang terbuka. Di sini ada perubahan lagi, dzati. Nah, baik. Kita lanjut dulu nomor 4. Liman hadhihi sayyaratu zatul babaini. Zatu al-babaini, ya, memiliki dua pintu. Nomor 5, dzalikal masjidu dzul manarataini. Dzul manarataini, yang memiliki dua menara. Manarah itu artinya menara, ya. Baik, nomor 6, ana la uhibbu dzakar rajula fa innahu dzu wajhaini. Dzu wajhain, memiliki dua wajah. Memiliki dua wajah itu maksudnya orang yang kiasan, ya. Kata kiasan ini orang yang, ya, kadang jujur, kadang tidak. Maksudnya ketika di hadapan kita dia menampakkan sesuatu yang kita sukai, tapi di belakang kita tidak. Itu maksudnya, ya. Jelas insyaallah dzul wajhain. Baik. Jadi dari sini bisa kita lihat ada beberapa perubahan di sini. Ada zu, ada za, ada zati, ada zatu. Baik. Apa bedanya? Kalau zu, ya, zu, ini semua artinya sama, ya. Zu, za, zatu. Zu itu untuk muzakkar, ya, untuk laki-laki, ya, dan dia sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau sebagai khobar. Itu baru kita gunakan zu. Kalau bendanya laki-laki, dia juga fa'il, dia juga sebagai mubtada atau sebagai, kalau bukan fa'il maka dia mubtada, kalau bukan mubtada maka dia khobar. Kita pakai zu di situ. Jelas, ya? Baik. Tambah satu lagi di sini, atau dia sebagai sifat untuk laki-laki, ya. Jadi sifat untuk laki-laki yang mengikutinya. Kemudian za, kapan pakai za? Yang ada alifnya. Jawabannya kita pakai za, sama, laki-laki juga dia. Tapi ketika dia sebagai maf'ul atau ketika dia sebagai sebagai maf'ul atau sifat untuk maf'ul. Nah, tadi sifat untuk laki-laki atau sifat untuk fa'il. Sifat untuk fa'il saja biar seragam. Baik. Kemudian kapan pakai zatu? Zatu kita gunakan ketika bendanya perempuan, kemudian bendanya sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau sebagai khobar atau sebagai sifat untuk fa'il.
Sifat untuk fa'il berarti maksudnya juga berlaku sifat untuk mubtada, sifat untuk khabar ya, mewakili saja, jadi tidak kepanjangan. Kemudian setelah zatu ada zati ya. Zatu ada zati. Kapan pakai zati? Sama ketika perempuan, kemudian maf'ul atau sifat untuk maf'ul. Baik, kita lihat zu dulu. Zu di sini zu al-launain dia sebagai mudhaf sekaligus sifah ya. Ya kita coba satu-satu dulu biar gampang. Zu itu untuk laki-laki. Lihat benda yang sebelumnya ya. Selalu lihat benda sebelumnya. Bendanya di sini laki-laki perempuan, al-qalam laki-laki. Nah, sekarang kita lihat al-qalam ini posisinya sebagai apa di sini? Hadza al-qalamu, hadza mubtada, al-qalam khabar. Nah, ini dia sebagai khabar dia di sini. Ya, berarti dia laki-laki sebagai khabar. Berarti sudah pas kita pakai zu di situ. Jelas ya? Baik. Kemudian za. Ya, contoh yang kedua za. Kapan pakai za? Ketika laki-laki, maf'ul atau sifat untuk maf'ul. Di sini dia adalah sebagai, kita lihat ghasaltu al-qamisa. Ya, saya telah mencuci baju. Berarti fi'il, fa'il, maf'ul. Sudah ada maf'ulnya. Oh, berarti za di sini sifat untuk maf'ul. Saya mencuci baju yang memiliki dua saku. Berarti kata yang memiliki dua saku itu sebagai kata sifat untuk qamis. Berarti gunakan za di situ. Kenapa? Karena qamiso mansub, maka za juga mansub. Nah, jelas ya? Ya, jadi za itu mansub dia. Nah, kenapa mansub? Karena dia mengikuti yang disifati. Ingat, kalau kata sifat dengan yang disifati itu harus sama-sama marfu dan mansub atau majrurnya. Nah, kemudian zati ya, itu lawan dari yang nomor 2 tadi. Kalau zati itu kita gunakan ketika kata bendanya ghurfah di sini muannas, ya, kata bendanya perempuan, dan kata benda tersebut sebagai maf'ul atau sifat untuk maf'ul dia. Kalau dia di sini sebagai zati ini bukan bukan maf'ul, bukan sifat untuk maf'ul, tapi tambah satu lagi di sini sebagai sifat untuk majrur. Sifat untuk majrur. Coba perhatikan di sini, al-mudiru fi tilkal ghurfati zati. Al-ghurfati kenapa dia kasroh? Karena ada fi sebelumnya. Maka zati ini adalah kata sifat untuk yang majrur, maka dia juga ikut majrur. Majrurnya dengan kasroh di sini zati. Jelas ya? Zati. Nah, jadi zu, za, zati, zatu ini semuanya di sini sebagai kata sifat. Yang tergantung dia mengikuti itu benda yang dia sifati. Kalau yang dia sifati domah, maka dia ikut domah. Tapi zu itu nggak bisa pakai domah, akhirnya diganti dengan waw. Ya, za, ya, itu kata sifat untuk al-qamis. Karena al-qamis fathah, maka za juga seharusnya fathah, tapi nggak bisa dia dengan fathah. Nah, ini yang kita kenal dengan nama al-asma al-khamsah itu. Ya, abuka, akhuka, hamuka, tumalin. Nah, itu kan asma al-khamsah itu. Nah, jadi dia dengan huruf, ya, tanda i'rabnya dengan huruf. Maka di sini pengganti fathahnya adalah alif za. Komiso seharusnya za, nggak ada alif, tapi karena dia adalah termasuk asmaul khamsah, maka dia ganti dengan alif fathah itu. Ya, baik. Kemudian zati, ya, karena dia adalah kata sifat untuk al-ghurfati, dan al-ghurfati harokatnya kasroh. Kenapa al-ghurfati kasroh? Karena dia majrur dengan fi. Ya, maka dia zati, ya, diganti dengan kasroh di
mengikutinya zati di sini. Jelas ya? Jadi karena ada huruf jar, karena dia kata sifat untuk yang ada huruf jar, maka dia jadinya zati. Kemudian zatu, ya, karena dia mengikuti benda yang disifati sebelumnya. Nah, lihat, ya, as-sayyaratu di sini sebagai apa? Ya, fa'il bukan, mubtada bukan juga. Ya. Kemudian sebagai khobar di sini dia. Liman hadhihi sayyaratu. Nah, sayyaratu sebagai khobar atau sebagai badal ya. Kalau kita bahas badal sebagai khobar lah kita katakan di sini. Maka sifat untuk khobar, karena khobarnya kan marfu dhammah, maka dia juga ikut dhammah. Jelas ya? Zatu. Baik. Kemudian nomor 5, dzalikal masjidu zu. Kenapa zu di sini? Karena dia mengikuti kata sebelumnya. Masjidu dhammah, maka dia zu ikut dhammah, tapi karena dhammahnya dia di sini diganti dengan waw. Zu. Ya, diganti dengan waw dhammahnya. Baik. Nomor 6, ana la uhibbu dzakar rajula fa innahu zu. Ya, di sini dia sebagai khabar dari inna. Ini mubtada'nya dhamir hu. Kemudian dia sebagai khobar. Khobar itu kan marfu. Ya, khobar itu pasti marfu dia. Mubtada, khobar dan fa'il itu marfu dia. Baik. Agak sulit ya. Baik. Sebenarnya mudah ya, sebenarnya mudah. Coba saya jelaskan sekali lagi. Ada zu, ada za, kemudian ada zatu, kemudian ada zati. Zu itu ketika marfu, ya, ketika marfu. Ya, berarti kapan dia marfu? Ya, ketika dia sebagai sifat untuk marfu. Ya, sifat untuk marfu ini sebenarnya belum pernah dijelaskan, tapi langsung masuk ke sini ya. Seharusnya berturut-turut dulu penjelasannya ini. Baik. Coba Anda masukkan ke contoh saja langsung. Ja'a zu malin, telah datang orang yang memiliki harta. Nah, kita di situ ja'a zu malin. Kenapa zu? Karena marfu, karena sebagai fa'il dari kata ja'a. Tapi kalau kita mengatakan ra'aitu, saya melihat, berarti sebagai maf'ul. Anda mengatakan ra'aitu za malin. Jelas ya? Nah, kalau muannas ja'at zatu malin. Kemudian kalau muannas kita katakan kalau dia sebagai maf'ul kita katakan ra'aitu zata malin. Nah, ini yang kurang, ini enggak dijelaskan di sini zata ya. Langsung masuk ke zati. Ra'aitu zati malin. Baik. Jadi ja'a zu malin dia dengan waw. Ini ra'aitu za malin dengan alif. Jadi zu itu ketika marfu, za itu ketika mansub, zatu itu juga ketika marfu, zati itu juga ketika mansub. Ya, hanya saja zati itu ketika mansub atau majrur dia kita katakan zati. Jelas ya? Nah, tapi kalau zu, za, kalau zu itu ketika marfu, za ketika mansub, kalau majrur zi, dan itu belum dijelaskan di sini, harusnya dijelaskan juga. Ya, nah, agar enggak ada bagian yang kosong di sini jadinya. Baik. Silakan nanti ditanyakan jika ada yang kurang jelas penjelasannya di situ. Baik, kita ambil al-kalimatul jadidah. Rajulun zu wajhaini alladhi yati kulla ta'ifatin bima yurtiha alladhi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Laki-laki memiliki dua wajah, itu kata kiasan saja, itu orang yang datang setiap kelompok dengan apa yang disukai oleh kelompok tersebut. Kalau dia datang ke orang munafik, maka kalau dia datang mendatangi orang kafir, maka dia mengatakan dirinya sama dengan mereka, sama-sama kafir. Kalau dia datang ke orang muslim, dia pura-pura masuk Islam. Nah, itu orang yang memiliki dua wajah namanya. Baik. Kemudian mushtun jamaknya amsyad, artinya sisir. Mir'atun jamaknya maroya, artinya cermin. Ya, bukan kaca ya. Kalau kaca yang di jendela itu beda lagi. Mufidun artinya nafi, bermanfaat. Zabahayat bahu artinya menyembelih. Ya,
Zaba yazbahu artinya menyembelih. Kemudian mikhaddatun artinya bantal. Lisun artinya sarik, pencuri. Kemudian as-sirah artinya sejarah. Syarah yashrahu artinya menjelaskan. Zirrun atau azrar artinya kancing baju itu ya. Junai artinya mata uang ya, nama mata uang. Kalau kita rupiah, mereka junai. Tafsir ya, tafsir ya, ilmu tafsir. Taib itu kosakata baru yang sudah kita lihat di pelajaran ini. Taib ya, seputar za tadi ya, jika ada yang kurang jelas ditanyakan lagi. Taib, jawaban sampai sini. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.